Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan teman saya, Dwi Maria Ulfa, absen 8, dan saya sendiri, Haldadini Silma Rosida, absen 9. Pada kuis ini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, perbedaan fakta, data, dan informasi. Yang kedua, 4 ciri kriteria informasi yang berkualitas. Yang ketiga, informasi menjadi sumber daya utama suatu organisasi. Yang keempat, keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Yang kelima, fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Yang keenam, karakteristik dari sistem informasi manajemen. Yang ketujuh, sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Kemudian yang ke-8, fungsi keluaran sistem informasi manajemen. Yang ke-9 yaitu tantangan untuk organisasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan piramida. Yang pertama yaitu perbedaan fakta, data, dan informasi. Fakta yaitu suatu realitas atau kenyataan yang ada di suatu tempat dan dalam waktu tertentu. Kemudian data. Fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda isyarat, tulisan, suara, bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya. Selanjutnya yaitu informasi, data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna. Yang kedua yaitu ciri kriteria informasi yang berkualitas. Yang pertama, akurat, artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang berbeda, dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama, maka dianggap data tersebut akurat. Yang kedua yaitu tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlakukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. Kemudian yang ketiga yaitu relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi, maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Yang keempat yaitu lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap karena bila informasi yang dihasilkan sebagian akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu informasi menjadi sumber daya utama suatu organisasi. Informasi dikatakan sebagai sumber daya yang penting dalam organisasi karena informasi merupakan sebuah hal pengolahan data yang menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan memiliki kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Yang keempat yaitu keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi sangat berhubungan, karena keduanya bergerak di bidang informasi, pengolahan, dan teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi, karena sistem informasi dapat tersusun oleh beberapa teknologi informasi. Yang kelima yaitu fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real-time, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Dwi Maria Ulfa. Baik, terima kasih Alda. Yang keenam, karakteristik dari sistem informasi manajemen. Next. Memberikan banyak pandangan secara menyeluruh dari dinamika serta struktur organisasi, bekerja sebagai suatu sistem yang lengkap dan juga komprehensif yang amat mencakup semua interkoneksi serta subsistem dalam sebuah organisasi. Next.
Ketujuh, sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Next. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pemimpin dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Pengembalian keputusan sebagai hasil dari pemecahan masalah. Jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Next. Kedelapan, fungsi keluaran sistem informasi manajemen. Next. Berdasarkan fungsi keluaran sistem informasi manajemen dapat menghasilkan A. Dokumen transaksi, B. Laporan terjadwal atau rutin, C. Jawaban atas pertanyaan terjadwal, D. Laporan tidak terjadwal, E. Jawaban atas pertanyaan tidak terjadwal, F. Dialog user machine. Next. Yang ke-9, tantangan untuk organisasi bisnis. Next. Keanekaragaman banyak ditemui dalam dunia pekerjaan atau tenaga kerja, khususnya dilihat dari latar belakang masing-masing tenaga kerja atau anggota organisasi. Keanekaragaman tenaga kerja diartikan bahwa organisasi menjadi lebih heterogen dalam bentuk jenis kelamin, kesatuan, dan kebangsaan. Next. Ke-10, sistem informasi manajemen dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan piramida. Next. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan dan oleh tingkat manajemen. Next. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.